Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cantik-cantik ganteng-ganteng? Bapak, mohon maaf. Apa ya? Tidak mengajar nggak? Oh, Tidak mengajar, oh. tapi Bapak menyebutkan CP-nya, judulnya apa, CP-nya itu saja singkat Pak. Okay. Ya, terima kasih. PP-nya saja, PP-nya saja. LPP. Kalau nggak apa, nggak apa-apa dibaca dari situ Pak. Udah. RPP yang hari ini kita ajarkan itu tema mari mengkaji dan menguji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 kelas 4. Itu diawali dengan kemampuan yang akan dibacakan, yaitu tentang mengkaji membaca Quran Surat Al-Hujurat. CP yang kita akan ajarkan itu membaca agar membacanya tartil dan lancar, jelas, menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dan memaparkan isi Quran Surat Al-Hujurat. Tujuan yang akan diajarkan itu membaca dengan tartil, menjelaskan pokok-pokok Quran Surat Al-Hujurat, serta membuat paparan tentang pesan pokok Al-Hujurat dan menghafalkan Surat Al-Hujurat. Metode yang kita akan diajarkan itu ceramah, drill, dan demonstrasi. Pemaparan kegiatan yang kita awalkan yaitu menyiapkan materi, menyiapkan alat peraga, serta menyiapkan ruang belajar yang efektif dan efisien. Langkah pertama itu membaca materi, menyiapkan alat peraga, serta mengelola kelas yang kondusif. Langkah inti atau awal kita dibuka dengan penjelasan, kemudian membuka atau meminta peserta untuk memperhatikan bacaan serta menunjuk siswa untuk bercerita atau membaca Quran Surat Al-Hujurat. Kegiatan intinya itu sebagai pemanasan salah satu siswa untuk membaca Quran Surat Al-Hujurat dan penekanan bacaan secara benar oleh gurunya. Peserta didik harus respon dengan dicontohkan bacaan oleh guru. Setiap siswa diketahui membaca dengan tertartil. Penilaian untuk keragaman siswa ini yaitu mengenai kesulitan tentang tujuan yang akan dibacakan. Maka kita akan memberikan penilaiannya yaitu rubrik dengan latihan membaca. Kemudian rubrik berkelompok diskusi serta tindak lanjut atau remedial untuk tugas
kelompok maupun hasil belajar peserta didik. Kemudian kegiatan penutupnya memberitahu kepada peserta didik serta memberi penguatan materi dan memberikan motivasi, dan yang terakhir mengajak berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk kegiatan penutupnya dengan asesmen penilaiannya yaitu jenisnya diagnostik, sumatif, dan formatif. Refleksi guru yaitu memberikan pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif. Kemudian media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai kemampuan. Apa yang bisa dilakukan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Itu pemaparan kegiatan dalam modul ajar mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian pemaparan modul ajar yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak tadi capaiannya pembelajaran selain membaca, menjelaskan surat Quran surat Al-Hujurat, Pak. Nggih, Bu. Model pembelajarannya sudah PBL belum, Pak? PBL. PBL. Nggih. Ciri PBL itu apa? Ciri PBL ada kelompok. Ada kelompok. Nggih. Itu, Pak. Nggih. Tadi metodenya apa toh, Pak? Kok ada PBL? Metode pembelajarannya kita apa tadi, Bu? Lupa, saya nggak menyebutkan. Oh, lupa yang menyebutkan. Nah, kalau PJIN itu mestinya ada paling tidak diskusi, Pak. Ada jigsaw atau peran gitu. Ini untuk kaitannya dengan apa PBL. Iya. PBL itu langkah-langkahnya apa saja, Pak? Langkah-langkahnya identitas masalah, pokok masalah, orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terima kasih, Pak. Tadi Pak tempat belajarnya ada LKPD-nya, betul? Ada LKPD-nya? Ada, Bu. Ada. LKPD itu apa? LKPD itu apa? lembar Panjangan LKPD itu apa? lembar kerja peserta didik. Apa saja, Pak? Isi dari LKPD itu apa saja? Pertama judul, terus petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan tugas-tugas atau langkah kerja dan penilaian. Oke, yang ketiga, Pak. Pak
Ada, Bu. Asemennya apa tadi? Asemennya diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik, formatif, dan Sumatif. Oke, oke. Asesmen formatif itu apa? Itu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Oke, terima kasih. Masih lanjut nih Pak. Nggih, Bu. Lanjut. Berikutnya, materi pembelajarannya berbasis hot atau tidak? Berbasis hot. Basis hot. Hot itu apa Pak? Hot. Apa pengertian hot? Hot.